Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ya, kayak seperti menggambarkan bagaimana sih jalannya proses mediasi secara online dengan posisi kasus mengenai sengketa harta bersama. Dan sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang saya dan rekan-rekan saya. Saya sendiri Lintang Aira Alamsyah dengan NIM 2018-237 sebagai mediator. Mungkin rekan saya bisa memperkenalkan diri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Christian Ivan Azaldia Diansyah. Bisa dipanggil Ivan dengan NIM 2018-241. Saya mengambil peran sebagai Parto. Assalamualaikum, saya Kania Talita, NIM 2018-288, berperan sebagai Darti. Oke, jadi dimulai ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Waalaikumsalam kabarnya warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Parto dan Ibu Darti? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, baik ya, berarti keduanya ya. Saya mau nanya nih, Bapak Bapak Parto, mohon maaf ya. Bapak Parto sama Ibu Darti, siap untuk melakukan agenda mediasi pada hari ini? Siap, Ibu. Alhamdulillah, siap, Ibu. Oke, siap ya, berarti ya. Sebelum kegiatan mediasi ini dimulai, saya mau menjelaskan nih tentang tata tertib yang harus dipatuhi saat proses mediasi ini berlangsung. Apakah saya diizinkan? Diizinkan? Dipersilakan, Ibu. Oke, diizinkan ya. Jadi pertama-tama, proses penyampaian argumen dilaksanakan secara bergantian dari masing-masing. Jadi nggak boleh berebutan ya antara Bapak Parto dan Ibu Darti. Pihak yang dapat berbicara setelah mendapat instruksi dari saya sebagai mediator. Dilarang untuk berbicara tanpa adanya instruksi dari saya selaku mediator dan tidak menggunakan bahasa atau kata-kata yang kasar atau bersifat menyinggung antara pihak. Dilarang mengeluarkan argumen yang di luar dari tema mediasi pada hari ini. Kemudian, mengikuti proses mediasi dengan tata tertib dan tidak berbuat onar. Apakah dapat dimengerti? Baik, dapat dimengerti. Siap, mengerti, Ibu. Oke, dimengerti ya antara Bapak Parto dan Ibu Darti ya. Di sini itu agenda mediasi pada hari ini saya resmikan dibuka. Perkenalkan, nama saya Lintang selaku mediator dalam mediasi perkara gugatan harta bersama. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang harus Bapak Parto sama Ibu Darti ya. Yang harus Ibu ketahui nih, diantaranya pengertian mediasi sama apa sih itu mediator. Mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Berarti mediator di sini saya ya sebagai subjek. Kemudian untuk peran dari mediator sendiri itu adalah untuk membantu dari para pihak antara Bapak Parto dan Ibu Darti, tetapi dengan cara tidak memutus atau memaksakan penilaiannya dari para pihak terhadap pokok perkara yang akan dihadapi selama proses mediasi ini berlangsung. Dengan istilah singkatnya, ya melakukan negosiasi lah, mencapai kesepakatan antara dari para pihak nih, antara Ibu Darti sama Bapak Parto. Gimana? Apakah Bapak Parto sama Ibu Darti mengerti? Baik, mengerti. Pertanyaan, Ibu. Berarti di sini Ibu hanya bersifat sebagai menengahi saja, Ibu ya? Iya, di sini tuh saya sebagai penengah saja, di mana saya ya menemukan titik, tidaknya membantu lah jalan keluar dari permasalahan yang kalian hadapi. Gitu, apakah Baik, mengerti? mengerti, Ibu. Oke. Kemudian yang kedua, saya akan sampaikan lagi mengenai kaupus, di mana apabila dalam mediasi ini terjadi deadlock atau jalan buntu, maka saya selaku mediator berhak untuk melakukan kaupus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri dengan pihak lainnya. Apakah paham?
Paham? Sejauh ini paham, Ibu? Oke, paham ya. Kita lanjutkan lagi ya, yang ketiga mengenai kerahasiaan nih. Maksudnya kerahasiaan itu apa sih dalam proses mediasi gitu kan ya? Jadi selama proses mediasi ini tidak boleh adanya informasi yang kita dapat selama proses mediasi ini maupun dokumen yang kita gunakan dalam proses mediasi ini itu bersifat rahasia. Jadi nggak boleh tuh kalian sebar-sebarin ke story WA atau story Instagram gitu, nggak boleh ya. Jadi ini sifatnya rahasia. Diperkenankan untuk disebarluaskan kecuali telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pihak yang bersengketa, merupakan permintaan dari pengadilan, dan informasi serta dokumen tersebut tidak mempublikasi identitas dari para pihak. Bagi para pihak yang melanggar, hal ini dapat mendapatkan konsekuensi dan mediasi yang dilakukan itu dianggap tidak berhasil. Jadi nggak berhasil nih mediasi yang kalian lakukan gitu kan ya, dari Bapak Parto sama Ibu Darti nih kalau misal melanggar ya. Karena terdapat dari pihak yang tidak beretikat baik. Apakah Bapak Saudara jelas? Ibu Darti juga jelas? Jelas? Paham, Ibu. Oke, jelas dan paham ya. Terus yang keempat, saya menjelaskan nih tentang pelaksanaan mediasi itu dilaksanakan paling lama kapan? Pelaksanaan mediasi itu dilaksanakan paling lama 30 hari sejak adanya penetapan perintah untuk melakukan mediasi. Apakah jelas? Jelas. Sangat jelas. Oke, sangat jelas ya kalau tentang pelaksanaan mediasinya ya. Sebelumnya nih saya mau tanya antara Bapak Parto dan Ibu Darti. Oh ya, di sini saya mau mohon maaf ya kalau misalnya saya salah ngomong namanya. Ya, namanya orang juga punya salah juga kan ya Pak ya, Bapak Ibu. Sebelum antara Bapak Parto sama Ibu Darti terikat perkawinan dalam waktu yang tidak sebentar, di mana selama ikatan itu terjalin banget harta yang telah diperoleh kan. Setelah bercerai, apa yang ingin saya lakukan dengan list harta tersebut? Kepada Pak Parto, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Mediator atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, terkait list tersebut, apakah saya diizinkan untuk membaca list harta yang telah kami raih selama ikatan perkawinan terjalin? Boleh, secara singkatnya aja ya. Baik, terkait benda bergerak terdiri dari tanah dan rumah 2 lantai, kemudian ada tanah dan rumah 3 lantai, yang ketiga ada tanah seluas 500 meter persegi, yang keempat ada tanah dan rumah 1 lantai seluas 600 meter persegi, yang kelima ada tanah seluas 2.000 meter persegi, tanah seluas 1.000 meter persegi, dan tanah lagi seluas 1.500 persegi. Yang ketiganya terletak di Blitar. Terkait benda bergerak, ada mobil merek Toyota tahun 2000 dengan unit 1 unit, kemudian ada mobil merek Honda itu keluar pada tahun 2010 1 unit, sepeda motor merek Revo keluaran tahun 2000 1 unit, dan sepeda motor merek Eric King keluaran tahun 2010 1 unit. Nah, kemudian dari list aset atau harta tersebut, saya ingin memaparkan bahwasanya setelah adanya perceraian, saya menginginkan untuk alangkah lebih baiknya apabila harta tersebut dijual dan keuntungannya dibagi 2 dengan persentase, saya mendapat bagian 80% dan Ibu Darti sebesar 20% dari hasil penjualan harta tersebut. Seperti itu, Ibu Mediator. Oke, di sini bisa kita simpulkan deh bahwasanya Bapak Parto meminta hartanya dibagi 2 nih, Ibu Darti. Jadi Bapak bagiannya 80% dan Ibu bagiannya 20%. Ini ada feedback nggak dari Ibu Darti nih? Bisa dijelaskan nggak? Terima kasih atas kesempatannya, Mediator. Ada. Saya setuju dengan opsi yang dilakukan dengan penjualan aset dan adanya bagi hasil. Namun terkait persentase tersebut saya sangat keberatan. Saya ingin menjustifikasi atau menguatkan poin saya, apakah diizinkan, Ibu? Oke, silakan. Baik, hal tersebut saya aturkan atau saya ucapkan dalam agenda mediasi kali ini bukanlah tanpa dasar, karena semasa ikatan perkawinan terjalin, saya jauh lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja guna membeli aset tersebut, yang dimana bisa dibilang effort atau usaha dalam hal membeli aset itu adalah hasil kerja keras saya. Seperti itu, Ibu Mediator.
izin langsung menanggapi, Ibu. Oh iya, baik. Gimana Ibu? Ngerti. Terkait permasalahan tersebut, saya rasa Pak Parto kurang memahami akan pengertian dari harta bersama. Mungkin Ibu mediator dapat membantu menjelaskan terkait apa itu harta bersama? Oh gini ya, saya mau menjelaskan dulu. Ini kan permintaan dari Ibu Darti ya ini ya. Menjelaskan tentang harta bersama, boleh saya akan jelaskan. Jadi harta bersama di sini itu maksudnya apa? Maksudnya menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan, jadi selama masa perkawinannya Ibu Darti sama Pak Parto nih, kan itu hartanya tuh diraih bareng-bareng kan ya? Pasti kan apa ya namanya? Kan dihasilkan bersama-sama itu dari uangnya Bapak Parto juga ada, dari uangnya Ibu Darti juga ada. Itu yang dimaksudkan dengan harta bersama. Secara lebih formalnya tuh gini, harta benda suami istri yang didapatkan selama perkawinan yang saya jelaskan tadi. Simpelnya tuh kayak gitu. Dari Gimana, Ibu penjelasan Darti? tersebut, mohon maaf, dari penjelasan tersebut apabila dikorelasikan dengan penawaran dari Pak Parto, maka saya ingin pembagian persentasenya itu diubah menjadi masing-masing mendapatkan 50%. Oh gitu. Jadi ada keinginan nih Pak Parto dari Ibu Darti selama sebesar 50% ya kan? Gimana nih kalau dari Bapak Parto nih? Setuju nggak? Baik, saya sebelumnya ingin mohon maaf karena kurangnya pemahaman saya akan apa itu harta bersama. Namun setelah mendapat penjelasan dari saudari mediator, saya menyimpulkan bahwasanya saya setuju dengan catatan bahwa Ibu Darti ini turut ikut untuk andil alih dalam membantu proses penjualan aset-aset atau harta tersebut. Untuk setelah itu, seluruh uang hasil pendapatan dari penjualan tersebut dijadikan satu dalam sebuah rekening yang nantinya dari keseluruhan uang yang terkumpul akan langsung dibagi dua. Seperti itu. Oke, jadi penjelasan dari Bapak Parto itu kayak gitu ya, Ibu Darti. Kemauan, bukan penjelasan. Kemauan dari Bapak Parto itu seperti itu. Jadi, Ibu Darti sendiri gimana? Setuju nggak dari penjelasannya Pak Parto? Saya setuju, Ibu. Selain itu, saya menginginkan bahwa uang harus sudah terkumpul dalam waktu maksimal 4 tahun. Bagaimana? Tapi menurut saya hal itu terlalu lama, Ibu. Begini ya Pak Parto ya, kepada Pak Parto ini ya, dimohon tidak berbicara dahulu apabila belum mendapatkan izin dari saya. Oh, baik, dimengerti, mohon maaf. Baik, ini ya, saya ngomong nih sekarang nih. Gini Pak, kepada Pak Parto, apakah ada keberatan terkait jangka waktu yang telah ditawarkan oleh Ibu Darti tadi yang selama 4 tahun? Baik, Ibu. Menurut saya, jangka waktu tersebut terlalu lama, sehingga saya ingin menawarkan apabila jangka waktu tersebut diubah menjadi 2 tahun saja, seperti itu. Oke, gitu ya penjelasannya dari Pak Parto, Ibu Darti. Jadi Pak Parto ini mintanya 2 tahun. Kalau dari Ibu Darti gini gimana nih? Setuju nggak kalau misal 2 tahun? Saya kurang setuju, Ibu. Karena menurut saya, hal tersebut itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk melakukan penjualan akan harta-harta tersebut. Oke, jadi mengingat dijualnya aset-aset itu juga tidak sebentar ya mungkin ya. Mungkin 4 tahun juga terlalu lama bagi Pak Parto dan 2 tahun juga terlalu sebentar dari Ibu Darti. Jadi sini saya mau izin ya, mau meminta jalan tengah nih. Jadi gini, mengingat belum adanya kesepakatan yang diraih dan berdasarkan tawaran-tawaran yang telah disampaikan oleh Pak Parto sama Ibu Darti tadi, saya ingin menawarkan nih kalau diizinkan. Jadi ya saya bukan 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 memutuskan, tapi saya ingin menengahi di sini. Jadi gimana nih kalau kita ambil jalan tengahnya aja selama 3 tahun? 3 tahun itu kan tengah-tengah dari 4 tahun sama 2 tahun sih ya Pak ya. Gimana kalau dari Ibu Darti sama Pak Parto? Setuju nggak? Kalau 3 tahun, saya setuju. Saya akan mengikuti pemahaman dari mantan istri saya, jadi saya dengan ini menyatakan sikap setuju.
Oke, alhamdulillah ya. Jadi antara kedua pihak juga setuju, Pak Partonya sendiri juga setuju, Ibu Datinya juga setuju. Kesepakatannya 3 tahun ya, yang saya sebutkan tadi, saya ambil jalan tengahnya. Selain itu, dari Bapak Parto dan Ibu Dati sendiri, apakah ada hal lain yang ingin dimediasikan atau dibicarakan? Saya rasa cukup Ibu mengingat perceraian sudah dilakukan dan hanya itu saja yang masih menjadi permasalahan dalam status perkawinan kami, Bu. Saya Ya, rasa baik. juga sudah cukup, Ibu. Oh ya, baik. Jadi dirasa Pak Parto sama Ibu Darti ini udah cukup ya. Saya juga udah menawarkan ada yang dimediasikan lagi apa enggak, dan jawabannya sudah cukup ya. Tadi yang Ibu jelaskan dan Bapak jelaskan. Jadi gini nih, maka dari itu ya, saya selaku mediator, saya rasa agenda mediasi ini berhasil untuk mencapai sebuah kesepakatan damai bersama, dan saya berterima kasih nih kepada Pak Parto sama Ibu Darti selaku kedua belah pihak karena telah mematuhi tata tertib yang pertama dan telah disepakati tadi yang saya jelaskan pertama. Nah, maka dari itu agenda mediasi ini saya resmi ditutup. Baik, terima kasih Ibu Baik, atas terima kasih. bantuannya. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi atau pertunjukan lah ya, pertunjukan gambaran tentang mediasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan dari saya maupun rekan-rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.